selamat bertemu dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Pada saat ini kita akan mengambil sebuah judul, Kesengsaraan Orang Kaya. Ayatnya diambil dari Yakobus 5 ayat 1-6. Dan pokoknya kita ambil dari ayat yang pertama. Demikian sabda firman Tuhan. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengulangi ayat yang pertama. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pendeta dalam sebuah HUT Sinode pernah berkata, menjadi orang Kristen kalau bisa yo sugih. Sugih itu dalam bahasa Indonesia kaya. Sugih ilmune, sugih pengalamane, yo yen iso sugih bandane. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau apa yang dikatakan oleh pendeta itu kita sandingkan dengan Yakobus 5 ayat 1, saya akan mengulangi. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kalau kita bandingkan, sekilas seakan-akan tersurat bahwa Tuhan itu alergi terhadap orang kaya. Alergi terhadap kekayaan. Sehingga tidak salah ketika ada orang yang membaca Yakobus 5 ayat 1, kemudian muncul keinginan, saya tidak mau jadi orang kaya. Duh, kenapa? Nggak, nanti hidupku sengsara. Kenapa? Karena akan dihukum oleh Tuhan. Bahkan masuk neraka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat sekilas, mungkin kita mempunyai pandangan yang seperti itu. Tetapi kalau kita melihat apa yang tertulis dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Bapak, Ibu, Saudara dapat menemukan banyak orang percaya yang kaya. Seperti Abraham, seperti Nuh, seperti Daud,
seperti Salomo dan banyak lain lagi yang tertulis dalam Perjanjian Lama, dan mereka orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan mereka adalah orang-orang kaya. Dan ketika Bapak Ibu melihat para murid Tuhan Yesus dan para pengikutnya, sebagian ternyata juga kaya. Yusuf Arimatia dalam Matius 27 ayat 57. Kemudian Yohana, istri Khusa, Maria Magdalena, kemudian Susana, dan banyak perempuan lain dalam Lukas 8 ayat 3. Itu juga orang-orang kaya. Sakius, orang yang sangat kaya, yang berdosa dan kemudian bertobat, kemudian menjadi pengikut Yesus. Itu juga orang yang kaya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik itu murid Yesus ataupun pengikut Yesus, yang punya kekayaan yang banyak. Mungkin setelah kita melihat itu, muncul suatu pertanyaan. Dari Yakobus 5, khususnya ayat 1. Di sini dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Orang kaya seperti apa yang akan menangis, akan meratap, akan sengsara di dalam Yakobus 5 ayat 1 ini? Orang kaya yang seperti apa? Mari Bapak Ibu kita lihat ayat 6. Bapak Ibu bisa melihat di ayat 6 yang berbunyi, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Artinya orang yang oleh karena kekayaannya kemudian menindas, menghakimi orang lain. Bahkan menganggap bahwa orang yang tidak kaya berada dalam penghukuman Tuhan. Ini tentu sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 5, Bapak Ibu juga dapat melihat orang kaya yang seperti apa yang akan menderita, akan sengsara. Yaitu orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Dia punya kekayaan, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan dan ia bisa membantu mereka, tetapi tidak dilakukan. Ayat 4, Bapak Ibu Saudara bisa melihat orang yang mengumpulkan harta dengan tidak benar. Bahkan di ayat 4 kita bisa melihat seharusnya orang sudah menerima bayaran dari pekerjaan yang dilakukan, tetapi ternyata tidak diberikan. Sikap memeras orang lain tentu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan orang yang kaya karena mendapatkan kekayaan yang tidak benar, tentu akan dihukum oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat di ayat 3 yang terakhir, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Artinya orang kaya yang mengutamakan harta daripada mengutamakan Tuhan. Jadi kita tahu orang kaya seperti apa yang akan menangis, orang kaya seperti apa yang akan meratap
Dan orang kaya seperti apa yang akan sengsara menerima penghukuman Tuhan. Belajar dari sabda firman Tuhan ini, kalau kita diberi berkat oleh Tuhan menjadi orang yang kaya. Yang pertama, apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat, kiranya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, kalau kita kaya, kekayaan yang kita peroleh harus dengan cara yang benar, bukan dengan memeras orang lain dan menghakimi orang lain. Lalu yang ketiga, kita harus tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Harta yang kita kumpulkan hanya sebagai sarana untuk hidup. Maka kita harus mengutamakan Tuhan. Jadikan kekayaan menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Dan tetap jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.